Jadi ya udah segitu marah dan nggak percayanya masyarakat Kongo sama PBB, sampai ngebunuh loh. The UN's here, but they don't venture far from base. Tahu sekalinya datang pas lagi konflik, pas lagi kekerasan, itu justru mereka langsung mundur waktu diserang sama pasukan M23. Sekarang media tuh kan fokusnya lagi ke Gaza ya. Tiap hari pasti ada aja tuh update kondisi di sana. Terus kalau kita tarik ke belakang dikit, sekitar setahun sebelumnya, dunia kan waktu itu kan fokusnya tuh ke perang Rusia-Ukraina ya. Nah, di saat dunia fokus ke kejadian-kejadian ini, ternyata di saat bersamaan, di belahan dunia lain, di Afrika, itu lagi terjadi konflik yang nggak kalah mematikan juga loh. Tepatnya konflik ini tuh terjadi di Republik Demokratik Kongo, di RDK. Dan setelah gue cari tahu lagi soal konflik yang lagi terjadi di sana, ternyata konflik ini tuh udah berlangsung puluhan tahun dan udah makan korban sampai jutaan jiwa. Bahkan disebut konflik di Republik Demokratik Kongo ini jadi salah satu konflik paling mematikan di dunia setelah Perang Dunia II. Anjir, sengeri itu ya. Tapi malah jarang ada yang ngeberitain ya. Dan gara-gara jarang ada yang tahu inilah, makanya peristiwa ini tuh disebut sebagai pembantaian diam-diam. Tapi konflik ini sebenarnya penyebabnya apa sih? Kok sampai puluhan tahun bisa nggak selesai-selesai begitu ya? Tapi sebelum kita lanjut, gue mau kenalin sama lu dulu nih. Laptop baru yang lagi suka banget gue pakai. Namanya MSI Katana 15B13V. Jadi ini tuh laptop gaming baru dari MSI yang punya desain futuristik dan pastinya bakal ngasih pengalaman main game yang next level banget nih. Ya gimana nggak next level? Laptop ini tuh udah pakai CPU Intel Core i9 13900H dan GPU-nya tuh udah RTX 4070. Terus belum lagi display 15,6 inch QHD-nya yang punya refresh rate 165Hz dan 100% DCI P3 yang bikin gambar yang dihasilin tuh mantap abis, jernih abis. Berasa nggak ngelihat dari layar jadi kayak ngelihat dari jendela langsung gitu aja tuh rasanya tuh. Segitu jernihnya. Terus laptop ini juga punya memori DDR5 dengan total 16GB dan SSD storage 1TB. Ini baru diomongin doang udah berasa lega banget ya space-nya ya. Dan ya ini spek kayak gini, kalau kita main game mah udah auto rata kanan semua tuh pasti tuh. Maksimal semua. Fullin semua. Nggak mungkin nge-lag kan. Laptop gaming gitu kan pasti panas. Nah ini, di laptop ini tuh ada teknologi cooler boost yang bikin cooling sistemnya tuh jadi lebih optimal dan performa laptopnya tuh pastinya jadi lebih stabil. Oh iya, selain buat main game, spek laptop ini yang udah pakai prosesor sama graphic card generasi terbaru, ini juga nih cocok banget buat konten kreator kayak gua atau buat lu yang kerja di bidang multimedia. Kayak ilustrator atau animator gitu, ini cocok banget nih pakai ini nih. Soalnya kalau pakai ini ngedit dan ngerender video tuh dijamin lancar dan pastinya cepet. Ngedit lancar, cepet kelar, jadinya cepet istirahat kan. Jadi nggak ada tuh, editan error segala macem nih, jadi nggak tidur, tipes aja, kulit menguning aja. Nah itu tuh yang gitu-gitu tuh nggak ada tuh kalau kita pakai MSI Katana 15B13V. Dan yang mantep lagi nih, kalau lu tertarik buat beli laptop ini, atau lu pengen beli laptop MSI yang lain, ini pas banget nih. Soalnya MSI tuh lagi ada MSI Year End Flash Promotion yang diskonnya tuh up to 10 juta. Ini beringas juga nih diskonnya nih. Dan selain itu, khusus buat pembelian laptop MSI dengan RTX 4090, 4080 sama seri Stealth 16 Mercedes AMG, lu bisa klaim bonus Steam Wallet sebesar $45. Gimana? Ini mantep banget kan? Niatnya beli laptop, sekalian di top upin tuh Steam Wallet kita sama MSI. Oh iya, promo ini tuh berlaku dari tanggal 20 November 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi, ayo buruan beli ke toko resmi MSI atau ke e-commerce official store MSI. Dan buat lebih detailnya, lu bisa cek di link yang udah gue taruh di deskripsi. Ini MSI Katana 15B13V, jangan lupa nih. Cak, gimana Cak ngedit pakai ini, Cak? Mantap! Mantep. Udah approve nih sama editor gue nih. Yaudah kalau gitu, langsung saja kita bahas pembantaian diam-diam di Republik Demokratik Kongo. Di Learning by Googling. Oke, jadi awalnya gue bisa tahu di RDK lagi ada konflik gede tuh gara-gara ada berita soal pembunuhan puluhan warga sipil oleh aparat keamanan di sana. Disebut korban pembunuhan ini tuh merupakan demonstran anti-PBB yang nuntut pasukan perdamaian PBB buat angkat kaki dari Kongo. Dan alasan para demonstran ini ngegelar aksi tuh karena mereka ngerasa pasukan perdamaian PBB tuh sama sekali nggak guna di sana. Sama sekali nggak ngebantu apa-apa buat menyelesaikan konflik di Kongo. Bahkan para demonstran sampai nuduh kalau keberadaan pasukan perdamaian di sana tuh nggak lebih dari kepentingan bisnis buat ngelancarin eksploitasi sumber daya di Kongo. Emang pasukan PBB-nya udah ada di sana dari kapan? Misi stabilisasi PBB untuk RDK atau biasa dikenal sebagai MONUC atau MONUSCO ini tuh udah berlangsung sejak tahun 1999. Waktu Perang Kongo kedua terjadi di sana. Dan bisa dibilang MONUSCO ini tuh merupakan salah satu misi perdamaian PBB yang terbesar dan terlama yang pernah dilakuin loh. Bahkan nih kalau menurut Vice, tiap tahunnya budget dari misi MONUSCO ini tuh berkisar di angka 1 miliar US dollar loh.
Dan sejak pertama kali dilakuin, udah puluhan negara tuh yang ikut tergabung di misi MONUSCO ini. Termasuk di sini pasukan perdamaian dari Indonesia. Tapi ini gila juga ya nyedot budgetnya ya. Tiap tahun 1 miliar US dollar ya kan teruskan dari tahun 1999. Dan karena misi ini udah lama banget dan gak kelar-kelar, ya jadinya nggak heran ya kalau masyarakat sana jadi curiga ya. Mereka mikirnya ini ada permainan bisnis di sini nih kayaknya nih. Jadi begitu kan. It all began in 1999 when the first UN troops were deployed in North Kivu. Their initial mission brief was to help with the implementation of the peace deal that had ended the Second Congo War. A year later, the UN formally officialized their presence in the region by creating the MONUSCO. Oke, kita balik ke aksi demonstrasi tadi. Kalau menurut CNN, dari aksi demonstrasi yang terjadi di bulan Juli sampai Agustus kemarin aja, total tuh ada sekitar 43 orang yang jadi korban tewas. Terus 53 orang ngalamin luka-luka dan lebih dari 100 orang tuh ditahan sama aparat. Dan di sini yang harus kita ingat, jumlah ini tuh cuma yang kedata aja ya. Jadi ada kemungkinan jumlah korbannya tuh lebih banyak dari ini. Oh iya, demo penolakan terhadap MONUSCO kemarin tuh bukan yang pertama kali terjadi ya. Aksi-aksi anti PBB kayak kemarin tuh udah terjadi sejak beberapa tahun ke belakang. Kayak contohnya misalnya di tahun 2022 kemarin aja sempet tuh ada aksi protes di depan markas MONUSCO. Atau mungkin contoh yang lebih ekstrim tuh, kasus pembunuhan 2 petugas PBB di tahun 2017 yang kemudian ngebikin 40-an orang yang terlibat di kasus ini tuh pada dijatuhi hukuman mati. Jadi ya udah segitu marah dan nggak percayanya masyarakat Kongo sama PBB sampai ngebunuh loh. Mereka ngebunuh tentara PBB yang ngebunuhnya dibalas kena hukuman mati. Ya makin meruncing udah. Dan sebenarnya konflik antara masyarakat yang anti PBB sama aparat RDK ini bisa dibilang ini tuh cuma puncak gunung es ya. Cuma secuil doang dari parahnya masalah keamanan yang udah terjadi puluhan tahun di Kongo. Emang masalah keseluruhannya tuh kayak apa? Ini biar lebih kebayang masalah sebenarnya kayak apa, kita harus balik dulu nih ke RDK di tahun 1990-an. Kalau menurut Council of Foreign Relations disebut, konflik di Kongo tuh awalnya terjadi karena masalah yang terjadi di negara tetangganya, Rwanda. Kalau mungkin lu ingat di video kita yang ngebahas soal Rwanda ini, di situ kan disebut kalau di tahun 1994 Rwanda tuh ngalamin konflik antar etnis kan. Konflik antara etnis Hutu, etnis mayoritas di Rwanda, sama etnis Tutsi yang lebih minoritas. Jadi mayoritas ngebantai minoritas nih. Dan diperkirakan korban jiwa dari tragedi ini tuh mencapai 1 juta orang dalam waktu cuma 100 hari doang loh. Dan ya karena mereka yang dibantai kan, jadi ya otomatis korban jiwanya tuh didominasi sama orang-orang Tutsi. Sama ada beberapa kelompok Hutu lain yang lebih moderat lah. Ini pembantaian di Rwanda ini salah satu pembantaian paling ngaco dalam sejarah sih menurut gua nih. Lu bayangin aja deh, antar tetangga tuh bisa saling bunuh loh waktu itu loh. Bahkan beberapa suami sampai ngebunuh istrinya yang dari etnis Tutsi. Dan ini bisa begini karena kalau mereka nggak bunuh istrinya, mereka tuh yang diancam bakal dibunuh sama kelompok militan. Kebayangkan itu gimana pergolakan batinnya coba itu. Lu bunuh istri lu, kalau nggak lu yang gue bunuh. Milih apa coba? Bingung kan pasti kan. Jadi ya bener-bener kebayang ya ngerinya di RDK kayak apa waktu itu ya. Terutama kalau lu etnis Tutsi. Within hours, a campaign of violence spread from the capital Kigali throughout the country, which will not stop for 3 months. The genocide was carried out with meticulous organization. Lists of government opponents were handed out to militias who went and killed them along with all their families. Nah, akibat dari pembantaian di Rwanda ini, beberapa minoritas Tutsi tuh jadi pada kabur ke wilayah Republik Demokratik Kongo. Atau yang waktu itu namanya masih Zaire. Abis itu kelompok Hutu yang juga jadi korban milisi Tutsi, mereka juga ikutan kabur tuh ke wilayah Zaire. Dan para pengungsi ini akhirnya pada ngumpul tuh di wilayah timur Zaire yang emang berbatasan sama Rwanda. Nah, masalahnya dari sekian banyak pengungsi yang masuk ke Zaire, ternyata di situ tuh ada beberapa ekstremis Hutu yang ikutan nyusup ke Zaire nih. Dan dari sinilah akhirnya konflik antara etnis Hutu sama Tutsi malah jadi berlanjutnya di Zaire. Jadi di Rwanda itu udah mulai membaik, di Zaire ini malah lanjut terus nih. Ini nyebelin kan ya, pendatang loh mereka loh, malah ngerusuh di negara orang endingnya. Nah ini sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin lagi nih posisinya nih. Hutu itu mereka yang ngebantai di Rwanda. Tutsi itu yang kebantai. Dan di sini gilanya lagi, ekstremis Hutu yang masuk ke Zaire, mereka nih malah dapat sambutan baik dari pemerintah Zaire yang waktu itu dipimpin sama Mobutu Sese Seko. Di sisi lain, etnis Tutsi yang ada di Zaire pun mereka akhirnya dapat bantuan dari pemerintah Rwanda. Yang waktu itu emang di pemerintahnya tuh udah dikuasain orang-orang Tutsi tuh. Didukung jadi mereka tuh buat ngelawan balik etnis Hutu yang dapat dukungan dari pemerintah Zaire.
Ini jatuhnya jadi kayak perang dua negara nih kan. Pemerintah Zaire dukung Hutu, pemerintah Rwanda dukung Tutsi. Nah, etnis Tutsi yang disupport pemerintah Rwanda, mereka terus mulai ngincer target yang lebih besar nih. Mereka nargetin nguasain provinsi Kivu yang sebenarnya punya Zaire. Tapi sama etnis Tutsi, provinsi Kivu ini dianggap sebagai rumah kedua mereka. Pecah deh tuh akhirnya di situ tuh konflik antara kelompok Tutsi sama pasukan Zaire. Nah terus Mobutu Sese Seko, pemimpin Zaire waktu itu, dia ini kan dikenalnya sebagai diktatornya Zaire ya. Dan kediktatoran dia ini jadi ngedorong etnis-etnis yang ada di Zaire buat bikin gerakan perlawanan ke dia. Nah di sini etnis-etnis asli Zaire yang anti sama dia, yang anti sama Mobutu, mereka tuh akhirnya gabung sama kelompok Tutsi dan ngebentuk Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo atau disingkat AFDL yang dipimpin sama Laurent Kabila. Terus AFDL ini mereka juga dapat banyak bantuan nih dari negara-negara lain kayak dari Uganda sama Angola yang juga punya dendam ke Presiden Mobutu karena diduga terlibat sama kelompok pemberontak di berbagai negara. Ini gila ya, makin runyam ya jadinya ya. Akhirnya ya udah, dari sini pecah deh tuh Perang Kongo pertama di tahun 1996. Konflik ini tuh bahkan sampai dapat julukan Perang Dunia Afrika Pertama. Soalnya ya emang ini tuh konflik besar pertama antar beberapa negara di Afrika. Tahun 1996 ya, ada yang lahir tahun segitu mungkin. Terus setelah AFDL berhasil ngambil alih kekuasaan dari Presiden Mobutu, Laurent Kabila naik deh tuh dia tuh jadi Presiden Zaire. Terus habis dia naik, dia ngeganti nama Zaire jadi Republik Demokratik Kongo, diganti jadi RDK. Tapi naiknya Kabila jadi presiden ternyata nggak ngebikin masalah selesai nih. Yang ada masalah tuh malah jadi makin runyam. Iya, jadi waktu Kabila naik jadi presiden, dia tuh ngerasa image dia tuh udah buruk gara-gara kedekatan dia sama Rwanda. Kenapa itu bikin image-nya buruk? Jadi gini, selama Perang Kongo pertama berlangsung, ternyata etnis Hutu tuh jadi sasaran utamanya pasukan Tutsi. Orang-orang Hutu yang ada di Kongo, mereka tuh kayak jadi tempat pelampiasan dendamnya orang-orang Tutsi di sana. Ya waktu itu orang-orang Tutsi ke Hutu, mereka tuh kayak, dulu di Rwanda lu pada ngebantai kaum gua lu, sekarang gue balas di sini, gue bantai lu di sini. Mana Hutunya? Sini semua orang Hutu. Dan akhirnya gara-gara itu jadi banyak banget tuh terjadi pembantaian etnis Hutu selama Perang Kongo pertama berlangsung. Dan kabar pembantaian orang-orang Hutu di Perang Kongo ini pun akhirnya meluas dan banyak pihak yang nyalahin Paul Kagame, Presiden Rwanda waktu itu. Paul Kagame sendiri, dia tuh backgroundnya emang Tutsi banget. Soalnya sebelum jadi Presiden Rwanda, dia adalah pemimpin FPR. Pemimpin Front Patriotic Rwandais, organisasi militer kelompok Tutsi yang berhasil menghentikan genosida Rwanda di tahun 1994. Jadi habis dia ngentiin perang di Rwanda, ngentiin pembantaian di Rwanda, dia naik tuh jadi presiden. Dan sejak saat itu Rwanda akhirnya jadi lebih, apa ya? Ya jadi lebih Tutsi friendly lah. Jadi waktu itu situasinya tuh di Rwanda pembantaiannya tuh udah mulai kelar, udah mulai damai. Tapi ternyata pembantaiannya malah pindah ke tetangganya, ke RDK. Dan di sini posisinya kebalik nih, Tutsi yang ngebantai Hutu. Some of us had been refugees since 1959, and over the years, in early 60s, in 70s, there had been killings of Tutsis in different parts of Rwanda. Nah, orang-orang Tutsi ini selama Perang Kongo pertama, mereka tuh kan jadi bagian dari AFDL ya. Bagian dari aliansi perlawanan yang dipimpin sama Laurent Kabila tadi, si presiden baru RDK tadi. Nah situasi ini jelas nggak bagus dong buat nama baik dia, nggak bagus buat Kabila. Soalnya orang-orang Tutsi yang ngebantai Hutu selama Perang Kongo pertama, itu kan berarti kan ada di bawah kendali dia ya. Otomatis dia nih harusnya bertanggung jawab kan. Bingung lah udah di sini, mana baru naik jadi presiden kan Kabila ini kan. Dan akhirnya buat ngebersihin nama dia, buat ngebuktiin kalau dia nggak ada kaitannya sama pembantaian yang dilakukan sama etnis Tutsi, Kabila mutusin buat menyingkirkan orang-orang Tutsi yang ada di pemerintahan RDK. Terus dia juga ngebatasin pergerakan pasukan Rwanda yang ada di wilayah timur RDK. Ya, intinya pengaruh Tutsi pengen dilemahin lah sama dia di sini. Tapi terus pasukan Tutsi jadi marah nih ke Kabila. Soalnya abis pengaruh Tutsi di RDK dilemahin, pemerintah RDK abis itu malah ngasih izin kelompok Hutu buat beraktivitas lagi di perbatasan RDK sama Kongo. Jadi waktu itu orang-orang Tutsi di RDK tuh kayak, lah, kita udah dilemahin nih. Kok itu yang Hutu malah makin diperkuat, jadi makin aksesnya ada di mana-mana mereka? Maksudnya apa nih? Dan atas dasar inilah Rwanda yang waktu itu udah Tutsi banget, mereka ngelihat etnis Tutsi diperlakukan gak adil di RDK, mereka akhirnya mutusin buat ngelakuin invasi ke RDK di tahun 1998. Dan ya udah, pecah deh tuh Perang Kongo kedua antara RDK sama Rwanda. Dan perang yang kedua inilah yang jadi ngebikin PBB ngirimin pasukan perdamaiannya ke RDK buat nyelesain masalah antara RDK sama Rwanda. Ini gila ya, ngejelimet banget ya.
Cuma gara-gara 2 etnis doang loh awalnya loh. Dan perang ini pun akhirnya berakhir di tahun 2002. Walaupun ya masih nyisain beberapa konflik lah sampai beberapa tahun setelahnya. Dan menurut Council of Foreign Relations disebut total korban dari perang Kongo kedua ini dan beberapa konflik setelahnya yang terjadi sampai tahun 2004, itu tuh korbannya ada lebih dari 3 juta orang. Ini banyak banget ya. 3 juta nih nyawa manusia loh ini loh. Aduh. Nah, yang jadi masalah lagi, walaupun perangnya udah lama berakhir, tapi bibit-bibit kebencian setelah perang Kongo tuh masih nyisa sampai sekarang. Bahkan nih kalau menurut DW Documentary, sampai saat ini seenggaknya ada 120-an kelompok militan di RDK, khususnya di wilayah timur. Dan mereka ini umumnya berasal dari kelompok-kelompok etnis yang jadi korban konflik di masa lalu. Kayak misalnya contohnya tuh kelompok March 23 Movement, atau biasa disebutnya M23, M23. Nah, M23 ini, mereka ini merupakan kelompok militan Tutsi di Kongo yang masih eksis dan seringkali bikin masalah di wilayah timur RDK. Banyak banget tuh kasus pembunuhan dan kejahatan di RDK yang dikaitin sama aktivitas kelompok M23 ini. Dan edannya tiap mereka dikaitin sama suatu kejahatan, mereka ini nggak pernah nyangkal loh, selalu diain sama mereka. Kalau menurut keterangan Bertrand Bisimwa, pemimpin kelompok M23, dilansir dari Vice, dia bilang keberadaan mereka di Kongo tuh buat mempertahankan diri dari ancaman orang-orang yang benci sama mereka. Jadi di sini mereka nuduh yang memulai konflik tuh pihak Kongo, pihak RDK. Menurut mereka tuh cuma self-defense aja. Menurut mereka sendiri. Tapi alasan-alasan kayak gini, alasan kita cuma self-defense gini tuh mirip siapa ya? Tiap nyerang wilayah lain bilangnya self-defense tuh mirip siapa ya? Oh, mirip Israel. Nggak penting ternyata. Les actes de génocide qui sont présentement en cours dans l'est de la RDC, cette situation est partie des messages de haine ethnique et de xénophobie qui avaient été lancés par des autorités et leaders d'opinion de la RDC. Tapi terus yang menarik nih, dari laporan PBB yang bocor ke publik, di situ disebut kalau M23 ini ternyata dapat backingan langsung dari pemerintah Rwanda. Beberapa bukti ngasih lihat adanya pasukan militer Rwanda yang masuk ke wilayah Kongo secara ilegal. Jadi ya, itu masuknya pasti dibantuin sama M23 itu. Terus juga ada foto yang nunjukin beberapa anggota M23 yang pakai seragam dan perlengkapan milik militer Rwanda. Ketahuan deh nih, nggak sekedar self-defense ternyata ya. Jadi apa alasan Rwanda nge-backing kelompok kriminal gini? Jawabannya buat nguasain tambang. Kalau lu ingat, kita kan udah beberapa kali ya bahas Republik Demokratik Kongo. Dan semuanya tuh selalu berkaitan sama tambang-tambangnya mereka. Nah, tambang-tambang ini ternyata diincar nih sama Rwanda nih. Dan masih menurut Vice, RDK tuh kan emang punya cadangan emas dan kobalt yang banyak banget ya. Yang merupakan komponen penting buat pembuatan alat-alat elektronik. Jadi ya gimana nggak diincar banyak pihak ini. Dan yang bikin makin ngejelimet lagi nih, kebanyakan tambang di RDK tuh adanya di wilayah timurnya RDK. Di tempat yang jadi arena konflik di sana. Ini anjir ya. Ternyata kesana ya arahnya ya. Nah, lu ingat kan tadi kan MONUSCO, program tentara perdamaian PBB di RDK tadi? Nah, setelah perang Kongo kedua berakhir, MONUSCO ini tuh sekarang jadi aktif ngebantu militer RDK buat ngelawan kelompok militan. Terutama di sini ya M23. Tapi sayangnya meskipun udah dibantu sama MONUSCO, korban sipil akibat M23 itu tetap aja berjatuhan. Dan seringkali pasukan MONUSCO tuh baru datang pas kekerasannya udah selesai. Jadi ya telat tuh. Atau sekalinya datang pas lagi konflik, pas lagi kekerasan, itu justru mereka langsung mundur waktu diserang sama pasukan M23. Ini lembek juga nih MONUSCO nih. Makanya gara-gara ini akhirnya kepercayaan masyarakat ke pasukan MONUSCO tuh jadi menurun drastis. Bahkan sampai muncul dugaan kalau MONUSCO ini sebenarnya ya nggak beda sama M23, sama kayak pemerintah Rwanda. Mereka cuma ngincer tambangnya RDK aja. Ya akhirnya warga sana jadi banyak yang mikirnya tuh kayak, ini MONUSCO, ini PBB, kayaknya sama aja deh. Cuma ngincer tambang kita aja deh. Paling ini dibaliknya ada Amerika, ada Israel, ada segala macem lah. Ya intinya mereka pengen tambang kita nih. Usir aja lah. Jadinya pada mikir gitu, makanya jadi sering ada tuh demo-demo anti-PBB di Republik Demokratik Kongo. Terus selain M23, ada juga kelompok jihadis militan yang sering neror masyarakat dengan ngeklaim wilayahnya sebagai bagian dari Islamic State of Central Africa. Dan gak ada bedanya sama M23, mereka juga nargetin nguasain wilayah timur RDK. Karena ya itu, wilayah ini kan punya sumber daya mineral yang melimpah banget kan. Bawa-bawa Islam, tapi yang diincar wilayah tambang doang. Oke. Tapi ini berasa dilemanya nggak sih? Di satu sisi negaranya kaya mineral kan, tapi di sisi lain malah jadi penyebab konflik dan pada akhirnya nggak ngebikin masyarakatnya sejahtera. Malah miskin masyarakatnya, malah menderita yang ada. Jadi ya pembantaian diam-diam yang sering lo tanyain tuh, itu bukan kejadian baru kemarin ya. Enggak, kejadiannya udah rutin selama puluhan tahun. Aduh.
Ya, gue sih berharap, gue doain semoga konflik di sana tuh bisa segera diselesaikan ya. Semoga warga sipil sana tuh selalu dilindungi dan aman. Amin, 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 amin. The UN's here, but they don't venture far from base. Peacekeepers have never set foot in the mines. Yet it's the plundered ore that fuels the conflict by buying more guns. Civilians continue to die, 1,000 a day. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang pembantaian diam-diam di Republik Demokratik Kongo. Ini ternyata edan ya kalau ditarik ke belakang ya. Masalahnya tuh, akar masalahnya malah dari Rwanda loh. Sekarang Rwandanya udah jadi salah satu negara paling modern di Afrika kan, paling maju di Afrika. RDK-nya ya masih gitu-gitu aja, masih kejebak di konflik mereka. Tiap tahun masih ada aja tuh pembantaian diem-diemnya. Ini miris banget, Jir. Kalau lu ada visi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.